Kira-kira Tema hari ini adalah jangan melampaui cara ibadah Rasulullah SAW. jangan melampaui cara ibadah Rasulullah SAW. Baik sahabat Rama, kita akan menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Aswaruddin dengan tema jangan melampaui cara ibadah Rasulullah SAW. Selamat menyimak, silakan Pak Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tausiah singkat kita pagi ini di Alis Rama FM Bandung, edisi Senin 30 Januari 2023. Jangan melampaui ibadah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah, bukan untuk main-main ya, bukan untuk sendak gurau, bukan hanya untuk melampiaskan nafsu dan syahwat, tapi untuk ibadah, untuk mengabdi pada Allah supaya hidup kita ini bahagia, di akhir pun kita mendapatkan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali semua supaya mereka hanya mengabdi beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Nah, namun di sisi yang lain, karena ini ibadah ya tentu saja kita nggak boleh ya melakukan ibadah dengan cara kita sendiri, dengan mengikuti kebanyakan orang yang melakukan atau perasaan kita sendiri. Itu, tetapi ibadah itu harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah lah yang memerintahkan kita beribadah, dan Rasul diutus sebagai uswah hasanah, contoh teladan dalam segala hal, akhlaknya, kepribadiannya, termasuk dalam beribadah. Maka itu kita ambil tema kali ini, jangan melampaui cara ibadahnya baginda Nabi SAW. Ya, tema ini saya angkat di sebuah hadis sahih muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim yang bersumber dari Anas radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Telah datang tiga orang manusia, tiga orang laki-laki pada rumah-rumah istri ini si Nabi SAW. Yas'aluna an ibadati Nabi SAW. Lantas mereka bertanya kepada para istri Nabi, yakni tentang bagaimanakah ibadahnya Nabi SAW. Tentu saja para istri Nabi itu menjelaskan, ya ibadah Nabi itu begini, dan seterusnya. Falamma ukhbiru ka'annahum yuqalluha. Tatkala telah diberitahukan kepada mereka bagaimana ibadah Nabi SAW, mereka menganggap ibadah Nabi itu kok sedikit banget ya. Masya Allah, ijelemak. Anggap karena ibadah Nabi itu sedikit banget. Wa qalu, maka mereka berkata, aina nahnu minan Nabi SAW. Ya, di antara kita nggak ada yang kayak Nabi. Bukankah beliau itu qad ghafirallahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Sungguh beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Masa ibadah cuma segitu? Gitu kira-kira. Qala ahaduhu, maka berkatalah salah seorang di antara mereka, orang pertama nih, amma ana fa usalli al-lailal abada. Kalau Nabi sholat malamnya cuma sebagian malam, maka aku akan sholat malam sepanjang malam. Muasare. Gitu. Ya, wa qala orang kedua bilang, wa ana asumad dahr wala ufdir. Kalau Nabi SAW yang mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, saumnya cuma sebulan dalam setahun. Nah, kita ini yang orang yang nggak dapat jaminan dari Allah kan. Maka aku akan beribadah saum sepanjang tahun. Dalam satu tahun bukan satu bulan Ramadan saja, 12 bulan saum terus. Wa qala akhir, yang ketiga dia ngomong, wa ana a'tazilun nisaa fala atajawwaju abada. Aku sumpah tidak akan mendekati wanita dan tidak akan menikahi selamanya, biar jauh-jauh ibadah. Hebat kan? Ketiga orang ini menyatakan Yesus sumber dengan ungkapan-ungkapan ingin melebihi ibadahnya Nabi SAW, ingin melampaui ibadahnya Nabi SAW. Karena pertimbangan mereka dan akal mereka, Rasul kan sholat malamnya cuma sebagian malam, saumnya dalam setahun ya beliau cuma 1 bulan.
Beliau banyak juga istrinya. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Baik dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Nah, kita ini manusia biasa. Tidak mendapat jaminan diampuni dosa, tidak mendapat jaminan surga. Artinya kita ini harus lebih hebat ibadahnya daripada Nabi. Hebat kan? Secara logika sekilas kelihatan hebat. Tak lama kemudian maka faja'a Rasulullah SAW ilaihim, datanglah Rasulullah SAW menemui mereka. Apa sabda Nabi? Faqala antumul lazina tukultum kaza wa kada, apakah kalian yang ngomong tadi begitu begini? Ama wallahi, ketahui demi Allah, inni la asyakum lillahi wa atqakum, aku ini orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian, dan aku ini orang yang paling takwa daripada kalian. Ya, lakinni asyumu wa uftiru wa usolli wa arkudu wa tajawwajun nisa, tetapi aku saum, aku pun berbuka, aku sholat, aku pun tidur, aku pun menikah kepada para istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang suka, yang enggak senang kepada sunnahku, maka dia bukanlah termasuk di golongan umatku. Masya Allah. Hadis muttafaq alaih. Apa maknanya? Artinya, kalaupun dengan pertimbangan logika kayaknya lebih bagus ya kalau ibadah kita lebih dari Nabi. Nah, gitu kan? Itu logika, perasaan itu. Nabi mah cuma saum 1 bulan, kita mah mau terus-menerus setiap tahun. Tong buka-buka. Kan lebih bagus secara logika. Nabi mah sholat malamnya cuma sebagian malam, minal nisbilal ilal akhiril, dari mulai pertengahan malam sampai akhir malam saya mah akan saum sepanjang malam. Nabi mah suka menikah, banyak istrinya, aku akan menikah supaya jauh-jauh ibadah. Tetapi Rasul menyatakan, ya inni la asyakum lillahi wa azkakum lahu lakinni asumu wa aftir wa usolli wa arkudu wa atajawwajun nisa. Aku ini manusia yang lebih takut pada Allah daripada kalian. Aku ini hamba Allah yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Itu, tetapi aku sungguhnya saum dan buka, aku pun sholat, aku pun tidur, aku pun nikah pada istri. Jadi artinya, kalaupun menurut logika bagus, menurut kebiasaan bagus, pandangan masyarakat bagus, tapi ketika itu menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul, maka menjadi tidak bagus. Bahkan Rasul mengancam, paman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak senang kepada sunnahku atau yang tidak mengikuti sunnahku, falaysa minni, maka dia bukanlah dari golongan umatku. Tadi aku umatku Nabi. Ya tentu ditolak ibadahnya. Naudzubillah. Maka itu bagi kita, yuk kita beribadah dengan maksimal, semangat, ikhlas, khusyuk, tapi jangan lupa ittiba'ur Rasul, selalu istiqomah mengikuti sunnah Rasul ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesemangatan, kebersamaan, melaksanakan semua perintah Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.